Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas beberapa pertanyaan tuh yang sering ditanyakan kepada aku tentang refund AirAsia. Menindaklanjutin video yang kemarin aku upload mengenai refund lewat virtual assistant-nya AirAsia. Nah, kan banyak pertanyaan dan banyak problem ternyata. Aku juga bakal nge-share gimana caranya kalian terhubung sama All Star-nya langsung. Jadi nggak lewat apa lagi gitu. Nah, langsung aja ya. Pertanyaan pertama yang sering ditanyain mengenai refund AirAsia itu yang pertama adalah bisa nggak sih itu nggak refundnya itu nggak ke akun kredit tapi ke bank transfer. Jawabannya adalah nggak semua orang itu bisa mengajukan refund melalui bank transfer. Ketika kalian mendapatkan email dari AirAsia, nanti di email AirAsia tuh kalian baca tuh kan, biasanya itu ada 3 pilihan. Yang pertama tuh reschedule, kemudian ada refund lewat akun kredit atau refund bank transfer. Itu kalau kalian dapat email yang menyatakan kalian boleh refund bank transfer. Tapi kalau kalian nggak dapat email sama sekali, atau misalnya kalian dapat email cuma nggak ada pilihan bank transfernya, otomatis kalian nggak bakal bisa refund ke bank transfer. Apalagi kalau nggak dapat email, tentu aja kalian nggak bisa ngajuin refund ke bank transfer. Kalian hanya bisa ngajuinnya reschedule atau refund ke akun kredit. Nah, akun kredit ini tuh dia berlakunya itu sampai kapan? Dia berlakunya itu tuh sampai hingga 1 tahun, yaitu 365 hari sejak dia masuk ke akun kredit kalian gitu. Jadi hitung aja tuh ketika tapi nanti kalau kalian lupa kapan masuknya, di akun AirAsia tuh dia bakal ada kok keterangan tanggal kadaluarsanya itu tanggal berapa. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalian mikir nginget-nginget kapan sih ini berakhirnya gitu, nggak perlu, karena di aplikasi AirAsia-nya itu dia udah kelihatan langsung gitu loh, kayak tanggal kadaluarsanya itu tanggal berapa. Kemudian yang ketiga, nah ketika kalian udah melakukan refund lewat AVA, biasanya itu kan ada di case di akun kalian kan ada kayak case gitu kan. Biasanya tuh banyak yang nanya kenapa kok case-nya close gitu. Case-nya close, kemudian dia kayak memperbarui case baru lagi, yang otomatis kan case kalian kan nggak nggak diproses kan karena awalnya tuh close. Apakah itu berarti refundnya gagal atau gimana? Itu setahu aku ada di refundnya tuh nggak gagal, cuma kayak dia tuh kayak memperbarui case kalian gitu. Jadi case kalian itu tuh kayak ya terus memperbarui case kalian. Jadi tetap diproses itu, cuma ya pada akhirnya akan membutuhkan waktu yang lama. Terus ada lagi misal kayak kalian bookingnya lewat agen gitu atau lewat OTA biasanya kan yang masih ada case AirAsia kan kayak Kiwi atau kiwi.com itu kan ada AirAsia masih. Nah, kalau kalian itu belinya lewat sana, kalian bisa kok mengajukan refundnya langsung lewat AirAsia tanpa harus melalui OTA tersebut gitu. Atau misalnya kalian belinya lewat agen travel gitu, kalian terus pengen refund sendiri, kalian bisa refund sendiri lewat aplikasi AirAsia-nya. Nggak harus kalian datang ke agen travelnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, misal nih akun kredit kalian itu ketika masuk itu nggak dalam bentuk rupiah, tapi bentuknya misalnya Thailand baht atau ringgit Malaysia. Nah, itu bisa nggak nanti dipakai? Tenang aja, walaupun itu dalam bentuk mata uang asing apapun itu, entah itu Thailand baht atau ringgit Malaysia, nanti ketika kalian pengen beli tiket misalnya domestik, itu nanti dia bakal ke convert sendiri akun kreditnya itu. Jadi langsung convert jadi rupiah sendiri. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung-bingung kayak kok jadinya THB sih, kok jadinya Thailand baht sih, nanti nggak bisa dipakai dong, atau kok Thailand baht nanti biasanya cuma dipakai buat terbang ke Thailand doang dong, nggak gitu. Jadi ketika udah ada akun kredit itu bisa kalian pakai nantinya, bisa kalian pakai buat booking rute kemana aja, terserah selama akun kreditnya itu cukup dan dengan konversi uang apapun itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian dapatnya nggak dalam bentuk rupiah. Oke, karena nanti dia bakal kekonversi sendiri dengan sendirinya. Oh iya, terus misal nih kalian teman kalian nggak pengen cancel, tetapi kalian pengen cancel, itu bisa banget caranya. Yang pertama memang kalian harus kehubung dengan tim All Star dulu, nggak bisa lewat apa. Ketika kalian terhubung dengan tim All Star, kalian bilang aja case kalian, misalnya aku pengen cancel nih, cuma temanku nggak pengen cancel, sedangkan kalian tuh di dalam satu bookingan gitu loh. Nah, kalau kayak gitu kalian tinggal nanti nyebutin aja kode bookingnya berapa, nanti sama tim All Star bakal dibantu kok kalian buat split e-tiket kalian. Jadi e-tiket kalian bakal dipisah dan nanti pada akhirnya e-tiket kamu bakal di refund.
Kalau kamu mengajukan cancel dengan alasan corona, ini kita bahasnya refundnya karena alasan corona ya, bukan karena hal yang lain. Terus ada lagi, misal kalian punya tiket AirAsia tapi penerbangannya masih jauh banget, masih akhir tahun lah, atau mungkin masih tahun depan, karena promo free seat kan biasanya kayak gitu ya, jauh-jauh hari. Bisa nggak sih ngajuin refund? Saran aku, kalau misalnya tiket kalian masih jauh, itu kalian belum bisa mengajukan refund dengan alasan corona. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu kan kita ke depannya itu corona ini bakal berakhir kapan, dan misalnya pada bulan kalian punya tiket bulan September dan corona udah berakhir di bulan September, maka ya tiket kalian nggak bakal bisa di refund gitu. Meskipun kalian minta refund dengan alasan corona pun itu nggak bakal valid, karena dari pemerintah pun sudah menentukan kalau bulan September itu nantinya bersih dari corona gitu misalnya. Jadi refund kalian mengenai corona itu nggak bakal valid dan nggak bakal disetujui, karena dari pemerintah udah menyatakan demikian kayak gitu. Jadi yang berhak mengajukan refund dengan alasan corona itu adalah penerbangan yang 1 bulan, 1 bulan ke depan lah. Jadi misal kayak ini bulan April aku take video ini, jadi ini bisa kalau misalnya kalian punya tiket sampai bulan Mei, dan kan masih corona kan masih kayak gini ya, otomatis apalagi kan penerbangan kan juga masih di stop sampai Juni. Nah, kalian bisa mengajukan refund kayak gitu. Jadi kalau misalnya penerbangan kalian masih jauh, saran aku jangan dulu, karena itu nanti kan kebijakan dari maskapai dan kebijakan dari negara-negara tersebut. Seperti itu ya. Nah, terus langsung aja gimana sih caranya kemarin aku terhubung dengan tim All Star. Aku kasih tutorialnya. Seperti biasa, ketika kalian nanti mau chat, mau merefund lewat All Star ini, kalian buka aplikasi AirAsia, terserah kalian mau login apa enggak, itu enggak ngaruh. Kemudian tetap langkahnya adalah kita harus klik ke tanya Ava dulu. Nanti kan seperti biasa, Ava kan bakal mengirimkan pesan otomatis ya ke kalian. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal jawab aja. Ada banyak pilihan kan? Kalian tinggal jawab aja no. Nanti Ava bakal ngirim pesan lagi. Dia tetap ngotot pokoknya. Saya tidak mengerti, kalian tetap jawab aja no. Nanti Ava bakal ngirimkan lagi pesannya. Bla 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 bla. Tetap aku jawab no. Dia masih kayak gitu. Dia mulai menyerah. Tetap kita jawab no. Nah, ketika dia kayak gitu, dia bakal bilang akan hubungkan dengan rekan All Star. Nah, silakan pilih topik sesuai dengan isu. Kita pilihnya yang lain-lain. Nanti kalian perlu ngasih ngasih nama lengkap. Jadi nama lengkapnya siapa. Kemudian nanti kalian bakal disuruh nulis alamat email. Ketika udah alamat email, kemudian kalian bakal disuruh nulis apakah kamu tuh udah punya nomor pemesanan apa belum. Kalau misalnya kalian udah punya nomor pemesanan, kalian tinggal ketik aja nomor pemesanannya. Kalau misalnya belum, tulis aja none. N-O-N-E gitu. Nanti kalau udah dari tim Ava sendiri, dia bakal ngasih link buat kalian terhubung dengan tim All Star. Nah, biasanya problem ketika mau menghubungkan dengan tim All Star adalah connect ke tim All Star tuh lama banget. Nah, tipsnya adalah ketika kalian udah melalui tahap ini dan ketika kalian ngeklik link untuk menghubungkan kalian dengan tim All Star, kalian tunggu aja seberapa lama pun itu, jangan sampai tabnya itu ke close. Kalau misalnya ke close, kalian bakal ngulang lagi dari awal dan kalian bakal nunggu lagi dari awal. Banyak yang bilang ke aku kalau nunggu untuk hubungin dengan tim All Star tuh lama banget, bisa sampai 3 jam, bisa sampai 3,5 jam. Nah, itu tergantung dari jamnya ya. Kemarin sih aku bilang aku cari tim All Star itu ketika jam 12 siang, dan itu aku cuma perlu nunggu 30 detik sampai 45 detik aja aku udah terhubung dengan tim All Star. Kalau kalian udah terhubung dengan tim All Star, kalian tinggal bilang aja permasalahan kalian tuh kayak gimana, nanti bakal dibantu sama tim All Star. Kemarin aku refund
lewat tim All Star langsung, dan cuma nggak sampai 24 jam refund aku tuh langsung masuk ke akun kredit. Cuma memang ada teman aku tuh yang dia refund lewat tim All Star tuh dia masuknya 7 hari, itu juga ada. Jadi tergantung aja sih, tergantung kasus juga. Tapi seenggaknya kalau misalnya memang lewat tim All Star tuh biasanya dia memang lebih cepet dibandingkan lewat Ava kayak gitu. Nah, aku nggak bisa tampilin chat dengan tim All Star ya, karena itu kan termasuk pribadi dan rahasia. Jadi aku cuma ngasih tahu aja caranya gimana kalian biar bisa terhubung dengan tim All Star. Caranya itu cukup simpel kayak gitu. Dan aku juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan tentang refund AirAsia. Semoga itu membantu di video kali ini. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa di kolom komentar atau bisa cek ke sosial media aku aja. Nanti bakal aku jawab kalau aku lagi longgar. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Semoga bermanfaat dan bye-bye.